Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kita kembali dalam paket acara apa yang kita sebut dengan bincang-bincang ringan tentang kehidupan. Dan alhamdulillah kini kita telah memasuki bagian yang ke-67. Semoga apa yang telah kita sampaikan dan yang akan kita sampaikan semoga bermanfaat adanya. Itulah harapan kita dalam acara bincang-bincang ringan tentang kehidupan ini. Saudara-saudari, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tema dengan judul Jangan Berbohong. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kenapa ini yang kita angkat? Karena terus teranglah, tampak-tampaknya di dalam tata pergaulan kita sehari-hari atau apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, berbohong ini sudah seakan-akan bukan hal yang menjadi tabu bagi kita yang melakukannya. Saudara-saudari, istilah kata berbohong ini sudah menjadi air mandi saja. Nggak ada lagi rasa malu ke diri. Kalau masyarakat udahlah, yang dibohong itu nggak tahu deh kita berbohong. Yang tahu berbohong kan kita. Setidaknya malu kita kepada diri kita sendiri. Kenapa aku berbohong? Tanya kita di hati. Untuk apa aku berbohong? Kan gitu. Apa gak malu aku berbohong? Tapi yang anehnya lagi, saudara-saudari, kadang-kadang gak adanya hasilnya berbohong. Gak ada hasilnya. Kadang hanya untuk membangga-banggakan diri dia saja. Wah, aku tadi dapat rezeki segini dan lain sebagainya. Hanya kebanggaan semu saja. Gak sadar dia. Apabila dia telah berbohong, berarti telah menghancurkan nilai-nilai kebenaran di dalam hidupnya, dalam dirinya, bahkan dalam keluarganya. Telah menghancurkan nilai-nilai keimanan pada dirinya, di hatinya, dan di dalam jiwanya. Ini berbahayanya, saudara-saudari. Memang sederhana saja, ringan saja. Secara langsung, resikonya memang tidak ada terhadap diri kita. Tapi secara umum itu berakibat fatal. Bisa saja akibat berbohong terjadi pembunuhan. Akibat berbohong terjadi perceraian rumah tangga. Akibat berbohong bisa terjadi macam-macam hal yang membuat fatal. Karena inilah kita saling mengingatkan dalam hidup ini, mari jangan berbohong. Kecuali misalnya berbohong itu ada keuntungan besar. Nah, itu pun salah berbohong, tapi masih bisalah kita katakan masih wajar. Misalnya, ini apa nih Pak? Bahan antik apa nih? Wah, ini bahan antik asli nih. Apa katanya? Setelah diperiksa, rupanya nggak asli. Apalah, kan bohong. Banyak contoh-contoh lain. Jadi kadang-kadang yang nggak ada diadakan, yang ada ditiadakan. Berapa rezeki satu hari ini Pak? Wah, alhamdulillah 800.000. Padahal
200.000 pun nggak nyampe. Bapak ini banyak duit nih Pak, baru jual tanah segala macam, mana lah dah. Jelas-jelas orang udah tahu bahwa dia ada jual tanah segala macam. Mana lah dah, tak ada sedikit kalinya. Malah lebih 1 miliar. Inilah, itu apalah itu bohong. Makanya orang baik-baik dulu Pak, zaman dulu. Kalau berbohong itu paling pantang baginya. Kalau dia sekali berbohong rasanya cukup manusia jahat lah dia. Sehingga ada cerita begini, orang baik ini lewatlah orang yang sudah dikejar-kejar, mau dibunuh, bikin lawannya berkelahi di samping depan dia lah. Jelas nampak dia orang ini lari jadi. Tak lama nyusul lah yang mau bunuhin Mbak Parang. Mbak Parang, Pak, tadi ada nampak orang lewat di sini kan? Kan kalau jujur kalian nanti berbahaya. Nah, kalau ada, kan itu tak berbohong namanya. Tapi berbahaya. Bagaimana menghindari ini? Dia berusaha supaya jangan berbohong. Bilang nggak ada ini jelas sudah berbohong. Bagaimana caranya? Digesernya tempat duduknya sedikit. Tapi waktu saya duduk di sini nggak ada katanya. Aduh, sampai begitulah, sehalus itulah dia menjaga dirinya supaya jangan berbohong. Ini kadang-kadang tidak kita, mohon maaf. Berbohong itulah jadi kebanggaan. Setelah berbohong, kita merasa senang, kita merasa pintar, kita yang hebatnya karena sudah mampu mengelabui orang. Padahal tidak sadar mengelabui diri kita sendiri, meludahi diri kita sendiri. Maka Bapak Ibu, sekali lagi dalam acara bincang-bincang ringan tentang kehidupan ini saling mengingatkan kita, jangan berbohong, jangan berbohong. Akibatnya Pak, walaupun tidak dirasakan secara langsung, tapi resikonya secara umum besar. Akibat kita berbohong bisa terjadi bermacam-macam keadaan yang sangat tidak diharapkan. Itulah Bapak Ibu sekalian. Barangkali cukup demikianlah untuk memperhemat durasi agar Bapak Ibu tidak bosan. Dan sebagaimana biasa pada setiap akhir bincang-bincang ringan tentang kehidupan ini, kita akhiri dengan pembacaan sajak. Berbohong, karya Lukman Alekda Petra. Berbohong itu kejam, Adinda. Jika engkau berbohong, pupuslah harapan Kanda untuk meniti bahagia. Adinda, ketahuilah, jika matahari berbohong pada bumi, gulitalah semesta. Jika laut berbohong pada pantai, ombak pun surut merajuk diri. Jadilah engkau purnama, wahai Adinda, yang tiada pernah berbohong pada kembang-kembang di Taman Puspita, menjadikan hati kita berbunga-bunga, menikmati suasana cinta yang tiada tara. Batubara Sumut 28/01/2025. Barangkali cukup demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.